Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praniko Rendo Putra, NPM 161502114. Untuk perancangan elemen mesin ini, kami mengambil judul Perancangan dan Perhitungan Rem Tromol pada Motor Honda Supra X. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Praniko Renda Putra, Damien Natalia Panjaitan, Yoki Surya Graita, Jonathan Tampu Bolon, Carlos Purba, dan Muhammad Ali Husaini. Latar belakang. Salah satu elemen mesin terpenting adalah rem. Mengapa? Karena rem memiliki fungsi untuk mengurangi dan menghentikan laju kendaraan. Dikarenakan pentingnya rem ini, maka pada tugas perancangan elemen mesin ini kami melakukan perancangan dan perhitungan rem tromol pada motor Honda Supra X 100 cc. Adapun tujuan dari perancangan dan perhitungan rem tromol pada motor Honda Supra X 100 cc yaitu menerapkan teori yang dipelajari ke dalam bentuk rancang bangun elemen mesin terkhusus untuk rem tromol, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses perancangan rem tromol, dan mengetahui nilai yang dimiliki dari setiap faktor yang mempengaruhi proses perancangan rem tromol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoki Surya Graita, NPM 161502140. Akan melanjutkan presentasi dari saudara Praniko Layendra Putra. Langsung saja ke slide. Untuk pengertian rem. Rem adalah elemen mesin atau suatu alat yang berguna untuk menghentikan atau memperlambat putaran dari suatu poros yang berputar dengan perantara gesekan. Efek pengereman secara mekanis diperoleh dengan gesekan secara listrik dengan serbuk magnet, arus putaran, fasa yang dibalik, arus searah yang dibalik, atau penukaran katup, dan lain-lain. Jenis-jenis rem. Yang pertama, rem blok. Pada permukaan gesekan dipasang lapisan rem atau bahan gesek yang dapat diganti bila aus. Yang kedua, rem drum. Rem drum mempunyai ciri lapisan rem yang terlindungi, dapat menghasilkan gaya yang besar untuk ukuran rem yang kecil, dan umur lapisan rem yang cukup panjang. Yang ketiga, rem cakram. Rem cakram terdiri atas sebuah cakram dari baja yang dijepit lapisan rem kedua sisinya pada waktu pengereman. Yang ketiga, rem pita. Rem pita pada dasarnya terdiri dari sebuah pita baja yang di sebelah dalamnya dilapisi dengan bahan gesek, drum rem, dan tuas. Komponen rem tromol. Yang pertama, sepatu rem. Sepatu rem dibuat dari kayu, mapel, atau poplar yang dipasang pada tuas dengan baut. Untuk mekanisme penggerak sepatu dibuat dari besi cor dengan cetakan permanen tingkat CH12 strip 28 dan diberikan lapisan rem khusus. Lapisan tersebut dapat diikat dengan paku keling atau dengan sekrup yang terbenam. Saya Carlos Purba, NPM 165502105 akan melanjutkan penjelasan dari saudara Yoki tentang komponen rem tromol. Sebelumnya saudara Yoki sudah menjelaskan tentang sepatu rem. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pegas. Pegas mekanis dipakai pada mesin untuk mendesak gaya, untuk menyediakan kelenturan, dan untuk menyimpan atau menyerap energi. Pada umumnya, pegas dapat digolongkan atas pegas dawai, pegas daun, atau pegas berbentuk khusus. Dan setiap golongan ini masih terdiri dari beberapa jenis. Pegas dawai mencakup pegas ulir dari kawat bulat atau persegi dan dibuat untuk menahan beban tarik, tekan, ataupun puntir. Dalam pegas termasuk jenis yang menganjurkan cantilever,
dan yang membentuk elips, pegas daya pemutar motor atau pemutar jam, dan pegas daun penahan baut, yang biasanya disebut belly file. Sini ada prinsip kerja. Pada umumnya, prinsip kerja rem adalah dengan mengubah energi gerak atau kinetik menjadi energi panas dalam bentuk gesekan. Di sini ada gambar tentang rem tromol. Yang berwarna putih ini, yang bagian luar, adalah rem tromol itu sendiri. Yang berwarna hijau adalah capping kampas rem tromol. Bagian lain adalah penyangga kanvas yang terbuat dari logam. Yang berwarna biru besar, bulatan yang berfungsi mirip dengan engsel, merupakan bagian menyatu dengan tromol. Bulatan biru yang agak kecil adalah engsel yang menyatukan lempeng logam segi 4 yang membatasi ujung-ujung lempeng kampas rem, dan ada tuas rem. Yang dituliskan tarikan rem menandakan arah tarikan rem agar remnya bekerja saat rem ditarik. Engsel akan berputar dan memutar sepatu rem, kemudian kampas rem akan menekan dinding tromol dan menghentikan perputaran roda. Lanjut ke pembahasan. Sebelum ke pembahasan, di sini ada beberapa sifat lapisan rem. Sifat lapisan rem. Di sini ada kekuatan tekan. Kekuatan tekan satuannya ada 2, yaitu kilopound dan megapascal. Kekuatan tarik terdapat 2 satuan, yaitu kilopound dan megapascal. Sementara pada suhu juga terbagi 2, yaitu Fahrenheit dan Celsius. Kecepatan maksimal terbagi 2 satuan, yaitu feet per meter dan meter per sekon. Di sini ada tekanan maksimal. Ada 2 satuan, yaitu pound per square dan kilopascal. Dan yang terakhir, ada koefisien gesekan rata-rata. Dalam tabel di sini, ada lapisan yang ditenun, lapisan yang dicetak, dan balok yang kaku. Bisa dilihat di sini angka-angkanya. Perkenalkan, nama saya Damia Natalia Panjaitan dengan NPM 1615021020. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh teman saya. Adapun hasil perhitungan yang diperoleh untuk tekanan diperoleh sebesar 690 kPa atau setara dengan 690 kali 10 pangkat 3 Pascal. Untuk momen MF dari gaya gesek diperoleh nilai sebesar 41,59 Nm dan untuk MN dari gaya gesek diperoleh sebesar 62,40 Nm. Untuk mencari gaya diperoleh dengan rumus MF ditambah V dikali C sama dengan MN, sehingga F diperoleh sebesar 0,241 kN. Dan untuk torsi TR diperoleh sebesar 20,785 Nm. Untuk gaya FL diperoleh dengan penjumlahan MNL ditambah MVL per C. Maka diperolehlah PAL sebesar 0,199 kPa. Dan untuk torsi di TL diperoleh sebesar 0,00591 Nm. Dan untuk total torsi diperoleh sebesar 20,48 Nm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Husaini, NPM 1655021006. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Dame. Langsung saja kita berlanjut ke slide tersebut. Pada slide ke-17, reaksi pada XR sama dengan tekanan AL dikali BR dibagi dengan sin theta A. Kemudian dikali setengah sin kuadrat theta 2 dikurang F
dalam kurung theta 2 dibagi 2 dikurang 1/4 sin 2 theta 2. Kemudian dikurang dengan F sin theta I. Nah, dapat diperoleh hasilnya berupa 6 dapat diperoleh dengan hasil min 0,460 kN. Sementara pada selanjutnya kita mencari YR atau reaksi di YR sama dengan tekanan AL dikali BR dibagi dengan sin theta A. Kemudian dikali dengan theta 2 bagi 2 dikurang 1/4 sin 2 theta 2 ditambah F dikali setengah sin theta 2. Kemudian hasil tersebut dikurang dengan F cos theta I. Diperolehlah hasil dengan 0,822 kN. Setelah kita mencari keduanya, maka kita tentukan reaksi-reaksi total tersebut dengan rumus akar dari Rx R2 kuadrat ditambah RYR kuadrat. Ditemukanlah jawaban 0,941 kN. Kemudian dicari RXL sama dengan PAL BR dibagi dengan sin theta A dikali setengah sin kuadrat theta 2 dikurang F dikali theta 2 dikurang dibagi setengah dikurang 1/4 sin 2 theta 2. Kemudian hasilnya dikurang dengan F sin theta 1. Didapatlah hasilnya min 0,120 kN. Begitupun dengan RYL. Diketahui hasilnya min 0,2082 kN. Setelah itu kita cari reaksi totalnya dan hasilnya 0,057 kN. Kesimpulan, dari perhitungan yang telah dilakukan, maka rem tersebut hanya mampu menahan beban sebesar 690 kali 10⁻³ Pascal. Untuk besar gaya yang terjadi pada proses pengereman sebesar 0,241 kN. Untuk besaran torsi yang terjadi sebesar 20,48 Nm. Dan untuk nilai total reaksi-reaksi yang terjadi pada saat pengereman sebesar 0,057 kN. Nah, seperti ini bentuk dari sepatu rem. Jika dilihat dari gambar drawing dapat dilihat seperti gambar berikut. Serta gambar isometrinya dapat dilihat di ujung kanan atas. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Saudara Jonathan Tampu Bolon. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jonathan Tampu Bolon, NPM 160502104. Sebelumnya saya mohon maaf untuk video ini saya rekam dengan HP, tidak bisa dari Zoom seperti kawan-kawan, karena tadi banyak beberapa kendala dari pembuatan video tersebut. Untuk itu saya ingin menjelaskan gambar bagian velg. Velg ini terdapat 3 gambar. Dari tampak depan, tampak atas. Untuk tampak depan ini menjelaskan bagian seperti yang saya tunjukkan di pointer mouse ini, menjelaskan bagian lingkaran yang ada di velg ini. Kalau kita lihat dalam 3 dimensinya, itu untuk menjelaskan lingkaran yang kecil yang di tengah, lalu sisi dalam lingkaran dari besar, baru sisi terluarnya. Untuk gambar atasnya menjelaskan tentang bagian yang paling puncak sebelah kiri ini ke sini dari jaraknya, atau kita bisa bilang si tebalnya dari sampai sisi paling luar. Nah, kalau yang ini untuk menjelaskan tebal baling-baling ini pada velg ini, lalu dari sisi ini yang setelah puncak bagian velg yang paling puncak ini seperti bukit. Nah, ini dari sini tuh ke sini. Lalu ada kampas rem. Kampas rem ini ada 3 gambar teknik. Sesuai standar gambar teknik, yaitu tampak depan, tampak atas, dan tampak samping. Tampak samping ini menjelaskan lebih jelas untuk ketebalannya seperti yang di sini.
Tampak atas, nah ini dijelaskan ketebalan, tapi tampak atas tuh lebih jelas untuk menjelaskan bagian R dari bagian paling luarnya, R2-nya yaitu paling luar, karena bentuknya hampir setengah lingkaran untuk kampas rem ini, baru R yang paling dalam ini.